Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Aisri Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Dengan Bapak Fasilitator Bapak Setia Nugraha M.Hum dan pengajar praktik Ibu Santi Nur Samsiah SPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk dapat merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur strategi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk membantu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini rumusan visi yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, cerdas, serta berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap literasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan merdeka belajar. Analisis atap yang saya buat yakni aset. Memiliki perpustakaan sekolah namun belum diperdayakan atau belum maksimal penggunaannya. Tantangannya yaitu rendahnya minat baca peserta didik, kurangnya kesadaran peserta didik tentang pentingnya membaca. Aksinya adalah membuat kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik seperti pembiasaan membaca buku sebelum kegiatan pembelajaran dimulai selama 15 menit. Membuat pojok baca yang menarik dan menyenangkan. Pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa menyadari banyaknya sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri. 2. Peserta didik memahami pentingnya menumbuh kembangkan budaya literasi untuk pengembangan diri. 3. Memahami pentingnya keberanian dan sikap kritis dalam mengungkapkan pendapat dan pertanyaan. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Dimulai dengan B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu
apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan budaya literasi di sekolah? 2. Bagaimana cara paling efektif meningkatkan budaya literasi di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan. Yang ke-1, mengidentifikasikan peserta didik berkaitan dengan minat, bakat, atau karakter peserta didik. 2. Mengajak seluruh stakeholder sekolah untuk mendukung dan mewujudkan budaya literasi. Yang ketiga, terus meningkatkan kompetensi diri yang dimiliki untuk mendukung keberhasilan. 4. Mencari informasi dari berbagai sumber dalam mewujudkan budaya literasi. Tahapan bagian yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang ditanyakan adalah bagaimana cara paling efektif dalam mewujudkan budaya literasi. Dan yang kedua, apa yang mendukung terwujudnya budaya literasi tersebut? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mendukung dan mewujudkan budaya literasi. Kedua, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mewujudkan budaya literasi. Ketiga, mengoptimalisasi orang tua peserta didik sebagai motivator siswa terhadap peserta didik. Keempat, menciptakan ruang baca yang menarik dan menyenangkan. Kelima, memberikan literasi tidak hanya melalui sumber buku, namun bisa dalam bentuk lain yang menarik minat baca peserta didik. Tahapan bagja yang ketiga yakni G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah aktivitas apa saja yang akan dilakukan dalam mewujudkan budaya baca? Tindakan atau penyelidikannya. Satu, guru sebagai suri teladan atau contoh yang baik bagi peserta didik dalam menciptakan budaya literasi. Kedua, memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada peserta didik. 3. Bersama dengan siswa menciptakan pohon literasi untuk meningkatkan minat baca siswa. Tahapan bagian yang keempat adalah C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mensukseskan kegiatan budaya literasi di sekolah? Tindakan yang dilakukan yaitu 1. Menyusun program literasi. Kedua, melakukan pembiasaan membaca sebelum memulai pembelajaran. 3. Menyajikan berbagai buku bacaan yang menarik. 4. Membiasakan siswa untuk menceritakan kembali buku yang sudah dibaca agar tumbuh minat baca siswa. 5. Membuat pohon literasi untuk menarik minat siswa dalam menambah koleksi buku dan bacaannya. 6. Bersama dengan siswa membuat pojok baca yang menarik dan nyaman. Tahapan bagian yang terakhir yakni A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah 1. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan budaya literasi? 2. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau terwujudnya budaya literasi? Tindakan yang akan dilakukan yaitu 1. Membuat tim. 2. Orang tua dan guru bersinergi untuk mengarahkan dan memantau perwujudan budaya baca. 3.
kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai supervisor dan motivator terhadap pihak sekolah untuk mencapai budaya baca. 4. Melakukan pembiasaan sebelum memulai pembelajaran. 5. Menjalankan program yang sudah dibuat. Demikian pemaparan yang saya buat. Terima kasih banyak. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.